Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Olandoni dengan NIM akhir 293 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya bersama dengan Saya Yeli Nur Anggreni dengan NIM 282. akan mendiskusikan tentang materi strategi dan budaya inovasi dan kunci sukses strategi budaya inovasi di era disrupsi. Untuk pembahasannya dalam diskusi kali ini, kami memiliki 8 poin pembahasan. Yang pertama, kita membahas tentang strategi dan budaya inovasi itu menjadi kunci penting dalam menghadapi era disrupsi. Untuk pengertian inovasi sendiri adalah inovasi di mana proses menciptakan suatu yang baru, baik itu produk, layanan, atau proses yang memberikan nilai tambah. Dalam era disrupsi ini, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan menghadapi inovasi-inovasi baru yang muncul di pasar. Beberapa poin penting yang dapat diambil dalam pembahasan ini ada dua, yaitu strategi inovasi di era disrupsi dan kunci suksesnya. Yang pertama ada strategi inovasi di era disrupsi, yang dimana perusahaan perlu fokus menentukan strategi gigih dalam investasi, dalam inovasi juga, serta menginspirasi bakat yang ada. Kemudian inovasi adalah kunci sukses dari mempertahankan pasar. Perusahaan harus selalu membuat inovasi baru yang dapat mengimbangi perubahan di revolusi industri 4.0. Teknologi inovasi dan perubahan sosial secara signifikan mengganggu di mana teknologi dan kunci sukses dengan budaya inovasi di era disrupsi, perusahaan perlu beradaptasi terhadap inovasi konstan, respon, dan koreksi yang cepat. Investasi pada manajer proyek sehingga mereka berpulang memainkan peran strategis, memimpin menjadi seorang yang terdepan dalam koreksi, dan sebagainya. Disrupsi teknologi digital juga adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Perkembangan teknologi digital ini mampu menggantikan pekerjaan manusia. Dari pembahasan ini dapat dikatakan bahwa strategi inovasi dan budaya inovasi memegang peranan penting dalam menghadapi era disrupsi. Perusahaan perlu fokus pada inovasi, adaptasi, dan respon cepat untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Kemudian ada pengertian lain dari strategi inovasi, yaitu rencana jangka panjang dibuat oleh suatu organisasi untuk mencapai menerapkan ide-ide baru yang bermanfaat nilai keyakinan dan inovatif dari para anggotanya. Kemudian dalam pembahasan ini pun ada 8 poin. Poin pertama itu tadi tentang pengertian dari strategi, inovasi, serta budaya inovasi. Poin keduanya ada hubungan antara strategi dan budaya inovasi, yang dimana strategi dan budaya inovasi saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena strategi inovasi yang baik harus didukung oleh budaya inovasi yang kuat, dan begitu pun sebaliknya. Budaya inovasi yang kuat dapat membantu organisasi untuk lebih mudah menerapkan strategi inovasinya. Yang ketiga, ada komponen strategi inovasi yang meliputi visi dan misi inovasi yang dimana dapat menentukan tujuan dan arah inovasi yang diingin dicapai oleh organisasi tersebut. Kemudian ada analisis lingkungan, yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan inovasi. Yang ketiga, ada pengembangan ide, yang dimana menciptakan ide-ide baru untuk dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Kemudian ada seleksi dan prioritas ide, yang dimana dapat memilih ide-ide terbaik untuk dikembangkan atau ditindaklanjuti lebih lanjut. Kemudian ada pengembangan dan implementasi ide, yaitu mengubah ide-ide baru untuk menjadi produk, layanan, atau proses yang inovatif. Kemudian ada pengukuran dan evaluasi inovasi
inovasi, yaitu mengukur keberhasilan strategi inovasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada elemen budaya inovasi yang meliputi keterbukaan terhadap baru maupun eksternal, mencoba ide-ide baru tersebut. Kemudian organisasi ini harus mendorong kerjasama dan kolaborasi antara individu maupun tim untuk menghasilkan ide-ide baru tersebut. Kemudian ada pembelajaran dan pengembangan yang dimana organisasi harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk berada tetap di garis depan inovasi. Kemudian kepemimpinan yang kuat, maksudnya adalah organisasi membutuhkan pemimpin yang visioner dan inspiratif untuk mendorong budaya inovasi. Selanjutnya, ada contoh untuk penerapan strategi dan budaya inovasi. Saya mengambil 3 perusahaan, yaitu Google, 3M, dan Toyota. Untuk Google terkenal dengan budayanya yang inovatif, yang memungkinkan untuk dan layanan baru yang inovatif. Dan TM juga memiliki yang terkenal di solusinya yang introduksi sistem atau TPS. Poin selanjutnya ada manfaat strategi dan budaya inovasi. Yang pertama ada meningkatkan daya, kemudian meningkatkan keuntungan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kemudian ada juga tantangan dalam menerapkan strategi dan budaya inovasi, yang ada beberapa poin, yaitu menciptakan ide-ide baru, mengatasi ketakutan atau akan kegagalan, kemudian mendapatkan sumber daya yang diperlukan, dan mengubah budaya organisasi. Selanjutnya ada poin terakhir untuk pembahasan ini, yaitu tentang tips untuk menerapkan strategi dan budaya inovasi. Yang pertama, mulai dari yang kecil terlebih dahulu, maksudnya adalah yang dimana jangan mencoba untuk mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan proyek-proyek kecil dan mudah dikelola. Kemudian libatkan semua orang, maksudnya itu adalah dapatkan dukungan dari semua pihak dalam organisasi, termasuk karyawan, manajer, dan eksekutifnya. Kemudian berikan pelatihan dan pengembangan yang dapat memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian memberikan penghargaan atas inovasi, yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menghasilkan ide-ide tersebut. Kemudian bersikap sabar, maksudnya adalah membangun budaya inovasi, membutuhkan waktu dan usaha, sehingga jangan berkecil hati jika Anda tidak melihat hasil yang secara instan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan diskusi perihal strategi dan budaya inovasi, kunci sukses di area disrupsi. Di era yang penuh dengan perubahan dan disrupsi ini, inovasi menjadi kunci utama bagi organisasi untuk tetap kompetitif dan berkembang. Namun, untuk menciptakan dan menerapkan inovasi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan strategi dan budaya yang tepat untuk mendukungnya. Strategi dan budaya inovasi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada strategi inovasi. Strategi inovasi ini mencakup rencana yang didesain untuk menghasilkan ide-ide baru, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, serta memasarkan mereka ke pasar dengan cara yang unik. Ini bisa meliputi investasi dalam riset dan mengembangkan kemitraan strategi atau akuisiasi perusahaan struktur. Yang kedua ada budaya inovasi. Budaya inovasi ini adalah lingkungan kerja di mana ide-ide baru didukung. Risiko diambil dengan bijak dan kolaborasi ditingkatkan. Budaya inovasi mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, menguji gagasan baru, dan belajar dari kegagalan. Yang ketiga ada fleksibilitas. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Ini memerlukan kemampuan untuk merespons secara cepat dan fleksibel terhadap tren baru dan pesaing yang muncul. Yang keempat
keempat ada keterlibatan karyawan. Untuk keterlibatan karyawan ini, semua anggota organisasi harus merasa didorong untuk berkontribusi pada inovasi. Keterlibatan karyawan yang tinggi memungkinkan berbagai gagasan dan pandangan untuk muncul atau meningkatkan kemungkinan penemuan sosial inovatif. Selanjutnya ada kemitraan strategi. Kemitraan strategis bermitra dengan perusahaan startup atau organisasi lain yang memiliki keahlian tambahan dapat memperluas kemampuan inovasi perubahan dan mempercepat pengembangan produk baru. Inovasi dalam pengembangan SDM yaitu organisasi harus berinvestasi dalam pelatihan dan mengembangkan karyawan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinovasi. Terus yang selanjutnya ada kultur belajar yang kontinu, yaitu budaya yang mendorong pembelajaran kontinu, membantu organisasi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Terus ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan komputasi awan. Komputasi awan dapat digunakan untuk memfasilitasi inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir ada pendekatan yang berbasis pada pelanggan, yaitu untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk memahami kebutuhan pelanggan adalah kunci untuk menghasilkan solusi inovatif yang relevan dan bernilai. Dengan menghubungkan strategi inovasi yang kuat dengan budaya inovasi yang mendukung perubahan, dapat berhasil menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di area disrupsi. Selanjutnya ada poin pertama, yaitu pentingnya strategi dan budaya inovasi, yaitu meliputi berbagai hal. Yang pertama ada memperkuat daya saing. Memperkuat daya saing yaitu inovasi memungkinkan organisasi untuk menawarkan produk, layanan, dan proses yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang kedua ada meningkatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungan itu yaitu inovasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan keuntungan dengan menciptakan sumber pendapat baru dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Inovasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Yang terakhir ada menarik dan mempertahankan talenta terbaik, yaitu inovasi dapat membantu organisasi untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik dengan menciptakan lingkungan kerja yang kreatif dan dinamis. Yang kedua ada poin membangun strategi inovasi yang efektif, yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada memiliki visi dan misi inovasi yang jelas, seperti apa yang ingin diciptakan organisasi melalui inovasi. Yang kedua ada memahami pasar dan pelanggan, seperti apa kebutuhan dan tren pasar saat ini, apa yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga ada mengembangkan proses untuk menghasilkan ide, seperti bagaimana organisasi akan menghasilkan ide-ide baru. Terus yang keempat ada menyeleksi dan memprioritaskan ide, seperti bagaimana organisasi akan memilih ide-ide terbaik untuk dikembangkan. Yang kelima ada menerapkan dan mengkomersialkan ide, seperti bagaimana organisasi akan mengubah ide-ide baru menjadi produk, layanan, atau proses yang inovatif. Terus untuk yang terakhir ada mengukur dan mengevaluasi hasil, seperti bagaimana organisasi akan mengukur keberhasilan strategi inovasinya. Yang ketiga ada poin menciptakan budaya yang mendukung inovasi. Itu ada yang pertama ada menumbuhkan mindset yang terbuka dan kreatif. Contohnya itu ada dorongan karyawan untuk berpikir di luar
kotak atau berani mengambil risiko. Yang selanjutnya ada membangun budaya kolaborasi. Contohnya menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan dapat bekerja sama dengan mudah dan berbagi ide. Yang ketiga ada memberikan penghargaan atas inovasi. Contohnya akui dan bersikap penghargaan kepada karyawan yang menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Selanjutnya ada belajar dari kegagalan. Contohnya jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan dapat mengaruhi pada inovasi yang lebih baik di masa depan. Dan yang terakhir ada memimpin dengan teladan, yaitu contohnya pemimpin harus menunjukkan komitmen mereka terhadap inovasi dan mendorong karyawan untuk melakukan hal yang sama. Kemudian poin terakhir yaitu poin keempat atau penutupan, yaitu membangun strategi dan budaya inovasi yang efektif, membuat komitmen dan usaha dari semua pihak dalam organisasi dengan menerapkan strategi dan budaya yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan daya saingnya, meningkatkan keuntungan, meningkatkan kepuasan pelanggan, menarik dan mempertahankan talenta terbaik, dan mencapai kesuksesan di area diskusi ini. Sekian materi diskusi kami tentang materi strategi dan budaya inovasi di era disrupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.